Bismillahirrahmanirrahim. Nawwilal ilma wa taluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal wa'd wal irsyad wa mana waslafuna salihun fi majalisihim. Allahumma ja'al niyatina fi niyatihim wa maqasidana fi maqasidihim. Allahumma rzuqna wa iyyakum qabulut tam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jabinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya karim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi fi dharain amin ila an qala babun fi bayanil khaufi. Bismillah, masuk bab tentang perkara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul hukama, seseorang beliau dari orang-orang ahli hikmah atau orang yang bijaksana. Beliau berkata, salamatul jasadi fi gillatit ta'am. Keselamatan badan kita ada di sedikitnya makan. Jadi jikalau kita ingin sehat jasad, maka kurangilah makan. Itu kata orang yang bijaksana, mereka mengatakan demikian. Fi gillatit ta'am. Kemudian wasalamatur ruhi fi gillatil atham. Adapun keselamatan untuk ruh kita dengan sedikitnya dosa. Jika ingin selamat tubuh kita, ingin sehat badan kita, maka kurangilah makan. Sebagaimana sebagian ulama ini ya, ulama dokter yang dia juga memiliki maksudnya dalam artian dia ulama dan juga dokter. Ruya an ba'dil atibba'i annahu qila lahu hal tajidu at-tiba fi kitabillahi ta'ala. Suatu ketika perkumpulan para dokter di Timur Tengah, jadi waktu itu ada perkumpulan para dokter. Kemudian para dokter tersebut menanyakan sesuatu sesama dokter, apakah ada obat di dalam Al-Quran? Kemudian qala na'am qad jama'allahu ta'ala tiba kullahu fi hadhil ayat. Kemudian salah satu di antara para dokter, pakar-pakar dokter, mereka mengatakan iya, bahwasanya betul di dalam Al-Quran ada obat dari segala obat. Apa itu? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Maka makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Jika ingin sehat, jika badan terhindar dari penyakit, kemudian ingin sehat, maka makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Makanya banyak orang sakit itu sebab pasti gara-gara makanan. Sakit jantung, diabetes ya, kencing manis dan segala macam, itu sebab utamanya adalah terlalu banyak makan. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis, as-saumu tasihu, siapa orang yang berpuasa maka dia akan sehat. Kenapa sehat? Karena itu makannya sedikit. Berpuasa, selain berpuasa berpahala, kemudian makannya sedikit. Itu jadi sebab kita menjadi sehat. Wa qauluhu ta'ala wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Artinya jangan sampai kita itu kenyang. Wa qala ba'duhum law akhadha an-nasu bi hadhil ayati mahtaju ila tabib. Jika seandainya manusia mengambil dari kalimat Al-Quran tersebut, kulu wasrabu wa la tusrifu, seandainya manusia mengambil kalimat yang pendek itu dijadikan patokan, maka orang itu tidak butuh dengan
Tabib, dokter, rumah sakit nggak butuh. Jika seandainya manusia mengambil dari kalimat tersebut itu, makan, minum tapi yang berlebihan, maka seseorang itu tidak akan butuh dengan dokter. Lianna siba'a manba'u kulli illatin, maka sesungguhnya rasa kenyang itu adalah pusat dari segala penyakit. Rasa kenyang itu adalah li'anna siba'a manba'u kulli illatin, maka sesungguhnya rasa kenyang itu menimbulkan rasa-rasa itu sakit. Banyak musibah, banyak sakit itu gara-gara terlalu kenyang. Adapun di dalam menurut Ibnu Sina, setelah makan itu jangan langsung minum. Jadi biarkan nasi itu dikelola dulu, setengah jam, sejam baru minum. Jadi teratur. Orang nggak gampang sakit, orang nggak gampang ngantuk, nggak gampang itu. Jadi ada polanya itu, pola makan di perut itu dikelola dengan baik. Jika nasi dulu, setelah nasi baru air. Dengan demikian itu pengelolanya bagus. Orang itu sehat, kuat. Kemudian dikutip dari kitab Fawaidul Mukhtara, ya, bahwasanya min kalami Bishr al-Hafi. Jadi ada seseorang ulama bernama Bishr al-Hafi. Beliau mengatakan al-ju yusaffil fuad. Sesungguhnya rasa lapar itu membersihkan hati. Wa yurrisul ilma ad-daqiq. Jika orang merasa lapar ketika belajar, maka belajarnya sungguh-sungguh. Akan fokus, teliti. Maka kebaliknya, jika orang itu belajar dalam keadaan kenyang, itu bawaannya ngantuk, biasanya ngantuk, kemudian tidak fokus, kemudian pikirnya kemana-mana. Beliau mengatakan, makanya beliau kenapa orang-orang dulu itu orang soleh, orang alim, karena itu tadi banyak menahan lapar, banyak laparnya beliau. Orang-orang soleh, orang-orang alim, mereka banyak laparnya, sehingga ketika belajar betul-betul fokus mereka itu. Kemudian wasalamatu ar-ruhi fi gallatil atham. Adapun keselamatan ruh itu dengan sedikitnya dosa. Apabila di antara kita terlalu banyak dosa, maka otomatis ruh kita itu menjadi buruk. Artinya beribadah malas, memberi malas, menasihati orang malas. Karena ruh kita sedang bermasalah. Kenapa? Karena terlalu banyaknya dosa. Akan tetapi jika kita menjaga mata kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita, maka ini sebab turunnya taufik. Sebabnya taufik karena kita menjaga anggota tubuh kita. Bahkan al-mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah Ta'ala bi jami'i jawarihi. Orang yang dikatakan orang mukmin, dialah orang yang takut kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya. Kama qala al-fiqhu Abu Laits, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Laits. Abu Laits ini satu zaman dengan Imam Syafi'i. Cuma kebetulan lebih viral Imam Syafi'i pada waktu itu. Alamatu khaufillahi ta'ala tadkhuru fi sab'ati asya. Tanda-tanda orang takut kepada Allah maka akan tampak dari 7 anggota tubuhnya. Awwaluha, adapun yang pertama, lisanuhu fayamna'uhu minal kadhibi.
wal ghibati wan namimati wal buhtani wa kalamil fudul. Adapun yang pertama, menjaga lisan. Orang yang takut kepada Allah, mereka yang beriman kepada Allah, dia pasti yang pertama menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari untuk tidak berbohong. Mereka yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, mereka pasti menjaga lisannya dari menggunjing orang. Kemudian orang yang memiliki beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, mereka ya menjaga hubungan sosial, menjaga lisan supaya tidak berbohong, kemudian tidak mengadu domba, kemudian tidak memfitnah. Itu tanda-tanda salah satu orang yang takut kepada Allah. Wa yaj'aluhu masghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilmi. Maka gunakanlah fasilitas lisan itu dengan apa? Dengan sibuk berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian datang ke majelis ilmu. Itulah gunanya lisan, tanda-tanda, dan ini tidak bisa dikarang-karang. Jika orang betul-betul memang takut kepada Allah, dia beriman kepada Allah, pasti akan tampak dengan sendirinya, bukan dikarang-karang, bukan dibikin-bikin sifat itu. Wasani, adapun yang nomor dua, galbuhu wa yukhriju minhul adawata wal buhtan wa hasadil ikhwan. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, mereka akan menjaga hatinya. Menjaga hatinya, tidak akan keluar dari hatinya rasa-rasa hasud, iri, dengki kepada orang. Kalau zaman dulu, begitu satu orang beli motor, satu kampung yang senang. Kalau sekarang, zaman sekarang ini, ada orang beli motor, itu satu kampung yang hasud. Kita beli mobil, orang lain hasud. Gak senang, dari mana itu uangnya? Akhir zaman. Karena ruhnya itu tadi. Karena korban, butuh dilatih. Maka hati itu dijaga supaya tidak hasud kepada orang, tidak hasud kepada saudara, tidak hasud kepada orang yang memiliki. Dijaga hati. Li'annal hasada yamhul hasanati kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah sesungguhnya sifat iri, sifat dengki, sifat hasud menghapus kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat iri, sifat dengki itu, sifat hasud memakan kebaikan, amal-amal kebaikan kita yang kita kerjakan. Sebagaimana api yang membakar kayu. Jadi apa yang kita sholat berjamaah, kita baca Quran, kita bersedekah, itu semua akan hilang, dikikis dengan sifat iri. Begitu sudah hilang kebaikan kita, apa yang akan dibawa? Itu bahayanya hasud itu. Hasud tak bisa tampak dengan orang itu, tak bisa terlihat. Itu hati, penyakit hati. Wa'lam annal hasada min amradil azimati. Ketahuilah bahwasanya sifat iri, sifat hasud, sifat dengki itu adalah salah satu penyakit yang besar, penyakit hati yang paling besar itu salah satunya. Fil qulub ada sifat hati, sifat iri, sifat dengki itu salah satu adalah penyakit hati yang besar. Wala tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal amali. Dan ketahuilah, katanya al ustad Abu Laith, ketahuilah bahwasanya iri dengki itu tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan mengamalkannya. Jadi begitu telah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sifat iri itu, sifat hasud itu memakan kebaikan. Maka setelah tahu ilmunya, langsung diamalkan. Karena Rasulullah telah bersabda, maka kita hindari hasud itu, hindari iri itu. Nah, itu salah satu jalan untuk membersihkan hati, mengetahui ilmunya kemudian diamalkan. Gitu.
Wasalitsu, adapun jadi wasalis, adapun yang ketiga, nadruhu, orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah, pasti dia menjaga pandangannya. Fala yanzuru ilal haram, maka jangan gunakan fasilitas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala ila dunya birragabati. Adapun kemudian maksiat mata para hadirin Jumat, para hadirin masjid yang penuh barokah, selain menjaga pandangan dari haram, ya katanya Imam Abu Layth, beliau berkata kita juga mesti menjaga mata kita dari tergiur oleh dunia. Begitu orang memiliki mobil, kita ingin punya. Mau orang memiliki rumah, kita juga ingin punya itu. Nah, hati-hati dengan itu. Orang memiliki jabatan yang tinggi, kita juga ingin punya itu. Nah, itu salah satu penyakit mata ternyata. Itu melihat kenikmatan orang, pengen itu. Itu salah satu juga kata beliau, Ustadz Abu Layth, termasuk salah satu penyakit mata. Bal yakunu nadruhu ala wajhil i'tibar, maka akan tetapi gunakanlah fasilitas mata itu, ya, semuanya apa yang kita lihat jadikan sebuah i'tibar, pelajaran untuk kita. Contoh, jika misalnya kita ngantri misal, kemudian ada orang nyelonong, tiba-tiba maju ke depan, kita marah, kita bisa ngambil i'tibar, kita bisa ngambil, ya, pelajaran dari situ. Oh, berarti kalau kita nyelonong, orang-orang marah pada kita. Nah, itu salah satu i'tibar, mengambil dari keadaan itu. Kalau kita mencuri, dipukul orang, berarti kalau saya mencuri bisa dipukulin orang ini. Nah, itu salah satu gunanya mata itu. Orang suka masjid, Allah, masya Allah, bagus orang itu, akhlaknya mulia, dia berusaha berjamaah setiap hari. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Berarti kalau saya bisa berjamaah, saya akan dicintai Allah Ta'ala. Karena dicintai Allah Ta'ala, akan dicintai makhluknya. Seperti itu. Wala yanduru ila ma la yahillu lahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka jangan gunakan fasilitas mata ini untuk hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mala ainaihi minal haram mala Allahu ta'ala yaumal qiyamati ainaihi minan nar. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang memenuhi matanya, yang memenuhi pandangannya dengan hal-hal yang haram, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi pandangannya dengan api neraka. Nah, itu. Begitu kita melihat di HP biasanya, ya, di HP itu ngelihat sesuatu langsung di scroll, begitu terbuka aurat langsung ke atas, langsung pindah. Begitu terbuka aurat langsung pindah. Begitu hal-hal yang tidak menyenangkan langsung pindah. Nah, itu ya salah satu menjaga mata dan menjaga hati. Adapun kalau bernikmat-nikmatan ini dilihat terus, nggak bisa, dosa itu. Dan itu disengaja. Dan kata Rasulullah, siapa orang yang memenuhi pandangannya dengan yang haram-haram, maka nanti di hari kiamat matanya akan dipenuhi oleh api neraka. Itu. Alhamdulillah tadi. Satu ketika seseorang orang soleh, orang ahli ibadah 500 tahun beribadah kepada Allah Ta'ala, sholat, berpuasa, bersedekah. Satu ketika mimpi. Di dalam mimpinya, ini di Siratul Mustaqim, ya, di jembatan Siratul Mustaqim. Kemudian Allah Ta'ala ngomong kepada orang soleh ini, ngomong ke malaikat, wahai malaikat, pindahkan orang soleh ini ke surgaku karena rahmatku, katanya Allah Ta'ala. Kemudian orang soleh, orang ahli ibadah tak terima. Ya Allah, saya semasa di dunia saya ahli ibadah 500 tahun saya beribadah. Saya nggak mau, katanya orang ahli ibadah, saya nggak mau saya nggak mau masuk surga karena rahmatmu. Saya ingin masuk surga karena amal ibadahku, katanya orang ahli ibadah. Oh, ya sudah, kalau gitu kita timbang.
Kita timbang amal ibadahmu di dunia dengan nikmat mata. Begitu Allah Ta'ala Maha Adil. Begitu ditimbang, ternyata nikmat mata lebih besar. Kamu bisa lihat Al-Quran karena matamu. Kamu bisa berjalan menuju masjid karena mata. Kamu bisa, nikmat mata luar biasa. Sehingga ditimbang nikmat mata lebih besar. Malaikat pindahkan orang ini ke neraka. Kebangun. Oh, itu. Nikmat mata sudah luar biasa, bisa mengalahkan amal-amal itu yang masuk. Warabi, adapun yang nomor 4, tanda-tanda orang yang memiliki iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah. Batnuhu fala yudkhilu batnahu haraman fa innahu ithmun kabir. Yang nomor 4 adalah tanda memiliki beriman kepada Allah, akan tampak dari anggota tubuhnya adalah perutnya. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia akan menjaga perutnya. Dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sesungguhnya fa innahu ismun kabir, hal-hal yang haram masuk kepada perut kita, sesungguhnya itu dosa yang sangat besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at luqmatun, apabila masuk secuil barang haram kepada perut kita, fi badni ibni Adam la'anahullahu kullu malakin fil ardi was sama, maka katailah sesungguhnya semua para malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit akan melaknat bagi siapa orang yang memasukkan hal-hal yang haram ke dalam perutnya. Madama tilka luqmatu fi batnihi, selama masih ada hal-hal yang haram itu, barang haram masih ada di dalam perut, maka semua para malaikat akan melaknatnya. Wa in mata ala tilkal halati fama'wahu jahannam. Dan apabila orang yang meninggal dalam keadaan membawa makanan yang haram dalam perutnya, maka kata Rasulullah, orang tersebut telah menyetor dirinya ke neraka. Alhamdulillah. Ya. Dilaknat oleh para malaikat, kemudian dan dia menyetor dirinya ke dalam neraka itu. Alhamdulillah, Allahumma sallim. Kemudian wal khamis, adapun yang nomor 5, orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia takut kepada Allah, adalah yaduhu fala yamuddu yadahu ilal haram bal yamudduha ila ma fihi ta'atullah ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, mereka yang bertakwa kepada Allah, pasti menjaga tangannya. Agar apa? Agar tidak kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Akan tetapi gunakanlah tangan itu kepada hal-hal yang bersifatnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waruya an Ka'bil Ahbar annahu qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Ka'ab diriwayatkan Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqa daran min zabarjad khadara fiha sab'una alfi darin. Ya, sesungguhnya di hadis diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebuah bangunan yang mana bangunan tersebut terbuat dari zamrud, berwarna hijau berkilauan. Kemudian fiha sab'una alfi darin, kemudian di dalam satu bangunan terdapat 70.000 rumah. Fi kulli darin sab'una alfa baitin la yanziluha illa rajulun yu'radu fiha al-haramu wa yatrukuhu min makhafatillahi ta'ala. Kemudian di dalam satu rumah terdapat 70.000 pintu, dan tidak akan ada satu orang pun yang masuk ke dalam bangunan tersebut kecuali mereka yang menolak hal-hal yang haram dari tangan mereka. Oh, saya maaf, ini haram, nggak bisa kita jual beli, akadnya nggak sah. Karena akadnya nggak sah, gimana? Bisa menyebabkan keharaman. Oh, nggak bisa, kita nolak, nggak bisa. Ini haram, ini salah, ini keliru. Yang benar seperti ini. Siapa orang yang menolak
tangannya dari hal-hal yang haram, maka nanti di akhirat dia akan masuk ke satu bangunan, tidak akan bisa orang satupun yang masuk kecuali mereka yang menolak hal-hal yang haram dari tangannya. Itu. Karena apa? Min makhafatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika saya di Yaman, ya, ini seorang pengemis perempuan. Ada seorang laki pemuda ini megang uang banyak, sakepok banyak. Jadi ditawarkan ke satu pengemis. Sahadzur, ya, sahadzur ini saksi palsu. Satu ketika seorang pemuda, orang kaya, orang yang mampu, orang kaya ingin ngetes iman seseorang itu. Ini tahun 2023 kejadian itu. Satu ketika seorang orang kaya ingin ngetes iman seorang pengemis perempuan. Kemudian setelah itu kata si pemuda, kamu mau tidak sama uang ini? Saya ada uang 1 gepok. Kamu mau tidak sama uang ini? Tapi kamu harus mau apa yang saya perintahkan. Apa? Nanti sebentar lagi ada beberapa orang mencari seseorang. Ini fotonya. Kamu bilang ke sana. Kalau ada orang tersebut, ya, orang nyari itu, kamu bilang ke sana. Ini fotonya. Jadi itu bahasa Arabnya sahadzur, saksi palsu. Katanya pengemis ini perempuan. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Ta'ala. Dan aku gak akan mengiyakan itu. Saya kok takut kepada Allah Ta'ala. Ini uang depan mata. Kalau kamu iyakan, kamu dapat uang. Saya takut kepada Allah Ta'ala. Pengemis, perempuan, tingkat imannya tinggi kepada Allah Ta'ala itu. Begitu disodorkan, saya takut kepada Allah Ta'ala. Ketika orang memiliki iman yang kuat, apapun godaannya itu bisa. Tetap Allah Ta'ala di dalam hati. Wasadis, adapun yang nomor 6, tanda-tanda orang memiliki, ya, takut kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Yang nomor 6 adalah gadamuhu la yamsi fi maksiatillah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga anggota kakinya, 2 kakinya, dan dia tidak akan berjalan ke tempat-tempat yang mana dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat maksiat. Orang yang takut kepada Allah enggak mungkin ke sana. Orang yang memiliki iman enggak mungkin ke sana. Orang-orang, ya, tempat-tempat yang Allah itu enggak suka. Bahkan tempat-tempat maksiat. Itu tanda-tanda jika ada di antara kita berani melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, itu tanda kalau kita harus introspeksi diri. Kemana iman kita itu? Sehingga kata beliau Abu Laits, bal yamsi fi ta'atihi wa ridahu ila suhbatil ulama wassulaha. Jangan gunakan kaki untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi gunakanlah kaki untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian mendatangi orang-orang soleh, orang-orang pengajian ilmu, orang-orang yang bermanfaat. Gunakanlah kaki itu ke tempat-tempat tersebut, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, jannah, surga langsung. Tempatnya di surga. Suatu ketika, ya, maksudnya jangan main-main dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Dalam hadis, ya, ma min qaumin yadhkurunallah. Ma min qaumin, ya, jika ada di dalam satu perkumpulan, kemudian orang tersebut berzikir kepada Allah, ngaji kepada Allah, kemudian dia bersolat berjamaah kepada Allah, menghadap kepada Allah Ta'ala, maka katailah dalam hadis, perkumpulan tersebut, nah seperti ini, ya, majelis ilmu. Kemudian kata dalam hadis, illa nazalat alaihimul sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa huffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Siapa orang yang berkumpul kemudian berzikir mengingat kepada Allah Ta'ala, maka apa faedahnya? 4. Nazalat alaihimur rahmah, maka di tempat tersebut akan turun rahmatnya Allah Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun di tempat tersebut ketenangan. Tenang itu, pikiran tenang, hati tenang itu. Kalau dalam majelis-majelis ilmu itu. Kemudian nomor 2, wa ghasyiyatuhumur rahmah,
dihujan deraskan rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan main-main dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Satu rahmat bisa membatalkan orang dari masuk neraka bisa ke surga. Itu satu rahmat. Ini dihujani rahmat. Masya Allah. Hajatnya insya Allah keterima, itu terkabulkan. Punya hajat, yang belum punya pekerjaan bisa punya pekerjaan, itu karena rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, itu. Kemudian wahufathumul malaika, dijaga oleh para malaikat. Itu. Kemudian wadzakarahumullahu fiman indahu. Kemudian Allah Ta'ala memberi kabar kepada semua makhluknya. Wahai para makhlukku, si fulan bin fulan hadir majelis. Si fulan bin fulan salat berjamaah, itu dibanggakan sama Allah Ta'ala. Masya Allah, itu rahmatnya Allah Ta'ala ya. Makanya digunakan kaki itu dengan mencari ridhonya Allah ya, yang bersangkutan dengan ketaatan kepada Allah, seperti mendatangi orang-orang soleh, pelajaran ilmu, kemudian ke masjid, kemudian ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang nomor 7, wasabi'u, adapun nomor 7 tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, dia ta'atuhu fayad'alu ta'atuhu khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya' wan nifaq. Adapun yang nomor 7 ada di dalam ketaatan itu sendiri. Maka jika kita beribadah kepada Allah Ta'ala, maka harus ikhlas karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala jangan sampai ada riya dan nifak, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, jangan sampai. Itu tanda-tanda tidak ikhlas. Maka itu diuji, memang setiap manusia diuji dari ibadahnya. Kamu ibadah karena siapa? Kadang ada orang dia beribadah, dia hadir, dia bersolat berjamaah karena ingin dipandang oleh orang. Masya Allah, itu sering masjid itu ingin dipuji dengan orang, ingin dibangga-banggakan dengan orang. Jangan seperti itu, jangan sampai ya. Jadi betul-betul ikhlas hati itu. Ya Allah, saya berangkat karenamu ya Allah. Itu sebelum berangkat, innamalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu, segala pekerjaan harus ada niatnya. Ya Allah, saya ingin ke masjid karenamu ya Allah. Ya Allah, saya salat karenamu ya Allah. Itu salah satu menghindari dari riya, dari nifak. Tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dibanggakan oleh orang Ta'ala. Karena sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Sesungguhnya akhirat itu, surga itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana satu ketika mengulang cerita, satu ketika Uwais Laila Majnun. Laila si nama perempuan, si Majnun nama aslinya Uwais ya. Uwais dan Laila. Sebagaimana satu kisah ini. Dulu Uwais ini sangat tergila-gila dengan si Laila, pujaan hatinya. Kemudian setelah itu, karena orang tua tidak merestui, jadi hubungan ya, ini memang ranah dunia, tapi kita tarik ke akhirat ini. Uwais ketika sedang berjalan melihat ada anjing kepemilikan si Laila, pujaan hatinya. Kata si Uwais, oh ini anjingnya si Laila, pujaan hatiku. Bagaimana kalau aku ikuti anjing ini, bisa mengantarkan aku ke rumahnya si Laila, sehingga aku bisa menghilangkan rindu kepada kekasihku. Hanya diikutin dengan si Uwais, diikuti sampai satu ketika anjing tersebut melewati ya orang yang sedang sholat berjamaah. Anjing melewati orang yang sedang sholat berjamaah. Sampai si Uwais mengikuti juga ternyata. Jadi melewati orang yang sedang sholat berjamaah. Diikuti sampai akhirnya si anjing itu pulang ke rumah si Laila di depan rumah sedang nyiram kembang. Si Uwais melihat di jarak jauh. Masya Allah. Setelah puas melihat kekasihnya dari jarak jauh, Uwais pulang. Ketika pulang ditegur dengan jamaah yang sholat. Uwais, kamu kurang ajar ya. Kamu buta. Sudah tahu ada orang sholat, kamu malah lewat depan kita. Kamu kurang ajar kamu.
Kata si Uwais, setahu saya hanya mengikuti anjing milik kekasihku. Dan aku nggak sadar kalau ada orang sholat. Kemudian Uwais kembali bertanya, kamu sedang sholat, bagaimana mungkin kamu lihat saya? Kamu menghadap Allah, bagaimana mungkin kamu bisa lihat saya? Itu memang ceritanya tentang keduniaan, tapi kita ambil karena akhirat itu. Bayangin, orang yang sedang sholat bisa nggak fokus kepada Allah Ta'ala. Uwais hanya cinta yang mengikuti anjing kepemilikan kekasihnya, bisa nggak fokus kepada orang yang sholat. Adapun yang orang sholat, dia bisa ngelihat si Uwais, itu gimana itu? Nggak fokus kepada Allah Ta'ala itu. Gitu ya. Itu teguran besar itu ya. Jadi kita apapun itu kembali kepada Allah. Apapun itu. Kemudian katanya orang-orang mereka orang ahli hikmah, bukan ahli hikmah masalah ilmu gaib ya. Ini ahli hikmah orang yang bijaksana. Galabadul hukama, ini orang-orang yang bijaksana. Nah, kata mereka orang-orang yang bijaksana, salamatul jasadi fi gillatit ta'am. Orang jika kita ingin selamat badan kita, maka sedikitlah makan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi ya, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ibadah kepadaku dan aku yang akan memberi pahalanya. Jadi jika misal ya ada orang sakit, kemudian jangan disuruh diet. Orang sakit jangan disuruh diet. Jadi dipindah ke ranah akhirat, disuruh puasa. Selain dapat pahala, dia juga mengurangi makan. Jangan sampai salah paham ya. Jadi orang itu dirubah sama kaum kufar itu, disuruh diet, disuruh olahraga, jangan. Harus semuanya di agama lengkap, di agama. Mau sehat puasa. Jangan disuruh diet, ayo puasa. Nah itu yang benar. Saya tidak menyalahkan diet, cuma lebih benar disuruh puasa. Kemudian Rasulullah SAW adapun tentang puasa, Rasulullah SAW bersabda, lisaimi farhatani. Ketahuilah bahwasanya jika kita puasa, kita mendapatkan dua kesenangan. Yafrahu bihima. Farhatun inda iftarihi. Ketika kita puasa, kita mendapatkan dua kesenangan. Adapun yang pertama itu kesenangan saat buka puasa. Itu yang pertama. Nyaman rasanya. Adapun yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, dan adapun yang kedua, ini rasa senang bertemu Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang suka berpuasa itu dua kesenangannya. Pertama, ketika sedang berbuka puasa, nikmat rasanya, tenggorokan nyaman, perut terisi. Itu yang pertama. Adapun yang dua, lebih tinggi derajatnya. Apa? Ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, terak robana, masya Allah, jember orang yang suka puasa itu. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum. Nah, di setiap segala perkara itu ada namanya zakat, dan setiap zakat, jadi di dalam jasad kita itu kita ada zakat ternyata. Nah, bagaimana cara menunaikan jasad di dalam diri kita? Dengan apa? Kata Rasulullah, dengan berpuasa. Itu berpuasa salah satu menghilang ya, kita berzakat kepada diri kita sendiri itu. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Taala, kembali lagi ya, qala Imam Ali Zainal Abidin
Ini ada seseorang orang soleh, ya, mereka termasuk ulama, namanya Ali Zainal Abidin. Innallaha khabba'a thalasan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini uh, beliau salah satu orang yang beliau juga bijaksana. Beliau berkata, innallaha khabba'a thalasan fi thalasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara, ya, dari 3 perkara. Khabba'a ridahu fi ta'atihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan keridhaannya dalam ketaatannya. Fala tahtagiru min ta'atihi syai'a. Maka jangan sampai kita meremehkan amal ibadah sedikit pun. Jangan sampai meremehkan. Satu ketika pengarang kitab ini, ya, Imam Ghazali, ya, Asy-Syaikh Ghazali ini suatu ketika sedang menulis itu lalat hinggap, ya, meminum tinta sama beliau, dibiarin itu sampai lalat itu kenyang. Begitu lalat itu kenyang baru dia lanjut nulis. Ternyata dari sebab itu beliau menjadi orang soleh. Makanya dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah makhluknya Allah yang ada di bumi, maka yang di atas akan mencintaimu. Karena berdasarkan hadis, jadi lalat itu dibiarin sama beliau itu sehingga sampai kenyang baru kembali nulis. Ternyata jadi sebab dia jadi orang soleh, dibukakan oleh Allah SWT karena cinta kepada makhluknya itu. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita menyepelekan itu amal-amal yang sedikit, karena barangkali bisa jadi ibadah sedikit itu menjadi sebab datangnya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah juga, ada satu kisah, ya, ada orang kaya, ini kaya melintir. Satu kisah, jadi ada orang kaya, sangat kaya, luar biasa. Satu ketika habis, ya. Lanjut lagi. Terakhir satu kisah. Satu ketika ini ada orang tajir, orang kaya melintir, mendatangi satu orang soleh, orang ulama, ya, orang soleh. Wahai Syekh, saya ingin kembali miskin. Begitu saya kaya, saya lupa kepada Allah Ta'ala. Begitu saya miskin, saya ingat kepada Allah Ta'ala. Tolong beri saya solusi. Lanjut. Tolong beri saya solusi, bagaimana cara supaya saya miskin. Begitu saya miskin, saya ingat kepada Allah Ta'ala. Makan sedikit, Alhamdulillah. Makan saya, Alhamdulillah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Tolong beri saya solusi. Ya sudah, tinggalkan duniamu. Tidak bisa, ya Syekh. Saya tinggalkan pekerjaan saya, dunia datang ngejar saya. Tolong beri saya solusi. Karena datang ke orang soleh, ya, mau beri solusi. Ya sudah, besok kamu hari Jumat kamu datang jam 10. Nanti jam 11 datang presiden. Dulu Amirul Mukminin namanya. Amirul Mukminin, bukan presiden. Jadi kita ganti bahasa presiden. Nanti jam 11 datang presiden. Begitu habis salat berjamaah, begitu presiden habis salat sunnah, kamu pukul mahkotanya sampai terpental. Begitu mahkota itu jatuh, kamu akan dipenjara. Dan duniamu tidak akan mengejar kamu sudah itu. Wah, ini solusi terbaik ini. Besok hari Jumat dikerjakan, ternyata para Rabu dikerjakan. Datang jam 10, jam 11 datang presiden dengan ajudannya. Ya. Kemudian setelah salat sunnah 2 rakaat, ini orang kaya menjadi miskin ini berdiri dipukul mahkotanya sang raja sampai jatuh terpental itu. Dipegang dengan ajudannya itu, dipegang. Kamu kurang ajar, kamu nggak tahu siapa yang kamu pukul ini, presiden. Hukumanmu berat. Kemudian kata presiden, lepaskan orang itu, lepaskan sudah. Dia menyelamatkan aku. Ternyata di dalam kata ada kalajengking. Itu. Ada kalajengking. Seandainya jika nggak dipukul mahkotaku, aku akan mati. Disengat oleh kalajengking. Karena dia nolong saya itu separuh dari hartaku, sudah milik kamu sudah itu. Masya Allah.
Itu. Yang saya miskin atau di burung, masya Allah itu. Ya, marah-marah ke manfaat, marah ke insya Allah. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu.